Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mari melaksanakan sholat. Dengan submateri, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia akan memiliki sikap kebajikan terhadap sesama. Adapun sikap kebajikan tersebut diantaranya adalah melatih kekompakan. Sholat fardu jika dikerjakan secara berjamaah akan lebih utama dan pastinya mendapat pahala lebih banyak. Nah, pada saat sholat berjamaah itulah akan terlihat kekompakan. Sebelum memulai sholat, seorang imam akan meluruskan shaf-shaf makmumnya terlebih dahulu agar tersusun secara rapi, lurus, dan rapat. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum inilah yang selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, orang yang kompak tidak akan duduk-duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Selain itu, tidak boleh juga ada sebagian anak yang bekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Kemudian, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Oleh sebab itu, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka akan mematuhi perintah ketua kelompok. Mulai dari takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi oleh makmumnya. Sepanjang sholat imam benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia akan mematuhi perintah ketua kelompoknya. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggota kelompoknya. Begitu juga sebagai anggota kelompok, maka ia harus taat dan patuh kepada ketuanya. Kemudian, saat sholat berjamaah, imam harus mau diberitahu jika ia salah. Disitulah imam tidak boleh marah bila dinasihati atau diberitahu jika salah oleh makmumnya. Selain itu, seorang makmum juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum mengucapkan Subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, maka makmum harus membetulkan. Semua tindakan tersebut hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah semata. Begitu juga ketika bekerja atau bermain bersama. Kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Kemudian suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain.
Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Selain itu, salam juga bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam atau mendoakan, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Kemudian, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Selanjutnya adalah sholat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan. Kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, sehat, atau yang sakit sekalipun. Dengan demikian, sholat dapat memupuk rasa solidaritas. Karena tidak ada pembedaan atau pengkhususan ketika sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, maka dia boleh menempati shaf yang terdepan. Orang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia akan memiliki rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan juga menyapa. Akhirnya, mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Selain memiliki sikap kebajikan, seseorang yang memahami akan makna ibadah sholat, maka ia juga dapat menghindari beberapa perilaku tercela. Adapun beberapa perilaku tercela tersebut adalah sebagai berikut. Orang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia tidak suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila niat kita sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena apa yang dilakukannya adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia tidak suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian keagungan dan kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia tidak akan meremehkan orang lain karena kita tidak pantas untuk meremehkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk meremehkan seorang teman. Kemudian, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia tidak akan memiliki rasa ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati shaf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain untuk pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Selain itu, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia tidak suka mencuri. Ketika membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Kemudian, seseorang yang memahami makna ibadah sholat, ia tidak suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rizki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka,
tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia juga tidak suka berbohong. Dalam sholat, seharusnya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi ucapan dan perbuatan kita, sehingga kita tidak mungkin bisa berbohong. Kita dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman tentu menyadarinya dan tidak akan berbohong. Ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika akan berbohong akan teringat terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kita akan mengurungkannya. Selanjutnya adalah seseorang yang memahami makna ibadah sholat, maka ia tidak akan suka mengganggu teman. Saat sholat, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam? Jelaskan. 2. Mengapa orang yang rajin sholat masih suka berbohong? Jelaskan. 3. Mengapa perilaku ketua kelompok harus benar dan baik? Jelaskan. 4. Apa pendapatmu jika melihat orang yang meminta-minta? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.